Ramai banget ya. Seru, seru, Ya, seru, sambil seru. nonton. Tapi anyway, kita sudah masuk ke dalam drafting phase di game yang kedua dengan 1 poin didapatkan untuk Selangor Giant. Tapi Alpha langsung di-ban. Langsung di ban dan mereka First pick ban. first pick ban. Ini berarti menunjukkan ini ada preparasi. Mereka bertukaran tempat loh. Iya. NIP Flash kali ini berada di sisi biru yang mungkin mereka mengeluarkan surprise first pick yang value-nya harus bisa dimaksimalkan. Ya, tapi ini memang pattern dari NIP ya. Karena di game pertama juga mereka langsung nge-ban-nya ke Alpha-nya juga. Dan sebentar, kalau misalkan kita ngeliat dengan adanya Hilda yang di-ban. Oke, Kram berarti mungkin akan pakai yang lain ya. Betul, betul. Karena dari kemarin, ya itu tadi. Kramnya selalu mendapatkan hero yang mostly pick or ban. Iya, iya. Hilda dengan sprint, Hilda yang sangat mengganggu, Hilda yang bisa kontrol mid laner lawan. Dan bahkan jungle musuh juga bisa dipegang dengan Kram itu sendiri. Tapi kita melihat sejauh ini memang Matilda masih ada, Suyo juga masih ada. Chusin baru di-ban sih, aku pengen bilang Chusin, Hilda itu kayak mostly pick or ban. Fanny juga demikian kan, kayak jarang banget kita melihat Fanny bisa dilepaskan. Selalu di-ban terus. Iya. Jadi, Matilda nggak keluar ya tadi ya game pertama. Matilda tergantung tim sebenarnya. Iya. Gantung Iya, sebenarnya. ada yang suka ada yang enggak ya. Banyak yang udah gak terlalu suka dengan Matilda. Karena bisa dikontes dengan Romer Khalid. Bisa di mirror, kan screening. Ya tapi ini dari tim NIP bakal ngejar Soyo lagi gak sih Om kayaknya Om? Dengan bandnya ke Hilda sama Alpha juga nih. Bisa jadi sih kalau mereka Untuk mau. nutup ini kan 1v1 ya. Atau headnya. Ya mereka bisa bawain Suyo. Ya. Atau Soyo. ya mostly pick hero-nya buat si Hades. Ambil coy. Bawa. Bagaimana dengan Bruno? Masih bisa loh sebenarnya mungkin ngelihat tadi performa Inesem nggak tersentuh loh. Ya, Bruno juga bisa kalau mereka mau first pick, tapi harus hati-hati dengan Granger misalnya ya. Tapi Bruno memang salah satu mimpi buruk nih, nightmare buat SRG. Ingat kalah dari Kunci Suki, ya benar. Iya. Terus kemarin juga habis kalah dari FNOP, Bruno ada di sana. Betul. Tapi kalau kita bahas untuk Granger sendiri, Innocent tuh percaya loh bahwa ada sesuatu nih tentang Granger yang membuat ketika digunakan oleh Innocent mereka nggak bisa menyelesaikan permainan. Dan apakah ada Granger yang kembali akan digunakan oleh Innocent di game kali ini? Soalnya gini lah, yang fun fact-nya nih ya, Iya. yang perdana mungkin di Swiss Stage yang ngebawain Granger. Bruno kan S2G. Oh iya ya. Ya kan, tapi lawannya langsung di pick Granger sama mereka. Jadi mereka udah pede dengan Granger. Ah. Dan ternyata mereka waktu itu kalahnya pun kalah gak enak. Ter-comeback. Nyesak. Ya Matilda tapi di band. Iya, Matila di-ban berarti dari tim SRG mungkin untuk memilih Mesir Kiting ya. Dari tim NIP Flash dan juga nggak mau dipakai juga. Tapi ya entah kenapa aku punya feeling kayak Suyo sih yang bakal di-pick duluan sama NIP. Iya Bruno berarti sih. SRG Bruno kalau misalkan Suyo kiri SRG langsung ngambil Bruno. Bruno, Bruno. sama Why Not Hylos. Ya kalau aku suka ya dari NP Flash, mereka kan punya banyak pocket pick nih, tricky nih Asik. sebenarnya. Ya. Keluarkan, misal ambil Brunonya, mereka bisa mainin badan aja di depan. Oke. Kurtisi pakai Martisnya, Bisa. bisa banget tuh ya. Terus juga kalau mau ya pakai satu lagi nih tank jungler yang bisa dibawakan dengan Fredris. masih bisa. Kalau menurut aku sih ini Bruno pick yang mahal ya. Karena lagi-lagi Hades juga bagus untuk menggunakan. Hylos. Wow, tapi ternyata Hylos. Oke maaf. Ya Hades juga bagus Kalah menggunakan kita semua Joy-nya. ya. Karena kalau misalnya sampai Suyo diambil masih bisa ada Joy yang digunakan oleh Hades. Tapi kali ini ada Hylos yang muncul dan memang biasanya pick Hylos itu mengantisipasi dia Bruno. Ya cuman dengan adanya band yang menuju ke arah Alpha dan juga Hilda ini juga di sebuah setup yang enak juga gak sih untuk hadirnya Suyo entah itu dari NIP ataupun SRG gitu Ya loh. mereka bisa ngambil kayak Ibarat Suyo Bruno. Iya itu. Atau mau kontes Brunonya dengan Granger juga mereka bisa ambil Suyo dari siapapun sekarang. Benar-benar. Dan ini yang masih menjadi pertanyaan SRG tampaknya mereka juga menggunakan waktu mereka berarti mereka mungkin tidak melihat Hylos perspective scenario. Dan langsung di lock tampaknya Luoyi. Wow. Dan Joy-nya Bruno tidak dan juga Suyo tidak. Wow, oke. Kalau bisa dibilang ya, ini Bruno bakal bagus lah. Kalau ketemu dengan Joy, dengan si Loyi juga, meskipun ya dia memang bisa menjadi target. Jadi sebenarnya plus minusnya adalah menang range. Minusnya jelas kalau lagi kalah item ditabrak sampai belakang. Ya, ditempel. Dan gak ada informasi diversion bakal mengarah kemana. Ya karena kalau dilihat dari trio mid lane yang dibutuhkan sama Suyo, menurutku ya di sini momen Chow keluar juga oke sih. Karena kan tadi Chow-nya kalau salah di ban kan. Dan sekarang open dan bisa digunakan sama Yum sebenarnya. Atau sama kamu juga bisa dengan Hildanya yang menghilang gitu loh. Ya, tapi Suyo Bruno, nice choice. Suyo Bruno bisa Atau ada pendekatan yang lain juga. Plot nih, twist karena- lagi kah? Ya, karena ini kayaknya bakal plot twist. Dan enggak Suyo Bruno Ya, tetap. Suyo Bruno, itu dia. Yang tadinya mungkin kita pikir ada di SRJ ya. Bisa diambil dan menjadi kombinasi yang cukup kuat juga karena Helosnya juga dipegang nih. Karena kan mereka butuh satu hero tebal buat pegang damage dari Bruno. Dan sekarang Brunonya kalau memang hitnya ke Loyi atau hitnya ke Joy yang cukup tipis nih, full item. Wow.
itu damage-nya lumayan berasa sih, 2-3 kali hit. Kelar. Udah langsung. Hilang. Itu belum tentu kritikal aja udah sakit, apalagi pas sudah kena kritikal. Jadi mestinya Coach Arcadia juga udah bisa sih melihat radar kalau Suyo sama Bruno ini pasti di pick. Jadi aku penasaran justru lihat responnya apa. Karena pasti dengan preparasinya mestinya udah dipersiapkan, mungkin nambah badan sih sekarang. Why not badan? Dan ternyata ada Granger Granger terlebih dahulu dulu. yang diambil dan ini yang tadi aku bahas ya. Dimana Granger pick yang memang selalu gagal untuk bisa dieksekusi dengan baik meskipun Innocent-nya bagus menggunakannya. Tapi mereka nggak bisa memenangkan game tersebut. Apalagi lawannya Bruno. Mimpi buruk dari Selangor Giant yang udah berulang kali membuat mereka kewalahan. Ya mungkin masih ini ya, penasaran gitu kan. Masih penasaran. Game kita mainin nih. Granger juga, tapi Granger ya sebenarnya not bad juga gitu loh. Karena secara laningnya dia itu kuat kan. Ya. Clear lane Carry-nya cepat. oke. Habis clear lane cepat, last hit pasti dapat juga mayoritas kan buat Granger. Karena dia butuh untuk last hitnya buat dapetin extra stack. Betul. Terus habis itu dia, karena dia cepat seperti itu, dia bisa join team fight-nya. Atau cari lagi stacknya ke mid. Jadi lebih cepat untuk gulung buat dapetin extra gold. Nah, kalau kita ngomongin dari segi damage kan emang udah ada semua kan dari Saji kan. Berarti kan tinggal cari hero badannya doang. Masalahnya menurutku ini body blockernya mau ke siapa aja. Karena NIP udah jelas banget tinggal lihat bahwa Sarji ini kurangnya yang fix 2 doang. Kalau nggak Roma ya experience aja udah. Roamer XP lane. Iya. Kalau dari Sarji kan ya mungkin bisa nge-ban Gatot, Khalid atau mungkin bisa Chow. yang lumayan sering megangin ya antara Suyo dan juga Bruno, Beleric. Oke, Tapi kita punya tadi sedikit ya behind di IGN. Jadi Hades memilih in-game name-nya dia nih ya, karena dia menyukai mitologi Yunani dan selalu memainkan peran carry. Bede dia menggendong. Udah dingin banget namanya ya. Pas juga ya. King of the Underworld itu. King of the Underworld. Oke, ngomongin lagi untuk drafting pace. Kali ini banning keempat menuju ke arah Glue. Yang kita tahu pasti bakal sangat merepotkan ke arah Hylos jika digunakan di XP lane. Tapi jangan lupakan juga Cici. Yang dari tadi udah sempat kita lihat di match sebelumnya. Emang bisa megangin kendali banget deh. Dengan berhadapan ke arah Hylos. Nah, ini kayaknya Kram juga bisa sih di ban mungkin untuk cicinya ya. Tapi banyak lah, ini terlalu banyak opsi bahkan kalau kita lihat sekarang terlepas. Kayak oke lah dengan di bandnya Glue ini memang cukup mengantisipasi adanya hero-hero yang tabrak di depan ya. Suyo juga bahkan bisa dipegang dan Glue jadi harus respect juga. Bahkan bisa menjauhkan Bruno. Laning phase-nya juga kuat nggak sih kalau Glue dan tampaknya masih terlalu mahal. Dan oke, SRG meskipun JPL tadi sempat miss moment dengan Tigreal-nya, masih di respect Iya, karena takutnya ini kan bisa langsung kena ke belakang. Jadi belakang. mereka nggak pengen buat dipaksa juga buat pakai Purify. Iya, karena komunis sebenarnya tadi jalan, cuman satu momen doang itu tadi. Benar-benar satu momen doang, karena sebelumnya 2 implosion tuh benar-benar efeknya bagus banget untuk teman-teman dari NIP gitu loh. So, last bandnya Courtesy. ya Apakah NMP Flash bisa mengeluarkan chip? Teleportasi melawan teleportasi. Bisa jadi. Untuk mengantisipasi macro play dari diversionnya Loi ya. Tapi kembali ya mereka masih butuh efek crowd control sih. Karena ya chip itu minim banget untuk crowd controlnya. Mereka hanya bergantung nantinya dengan high loss, dengan law and ordernya aja. Jadi ya masih kurang banget sih untuk banyaknya efek sisi yang dibutuhkan untuk bisa megangin Joy. Karena Joy bakal free banget kalau misalnya sampai nggak ada efek sisi. iya, biasanya kalau misalkan dengan adanya chip kayak gitu, midnya nggak jauh dari sana sih. Kemungkinan ya. Iya. Ya, karena mereka harus hati-hati juga nih karena buat segala tim fight yang terjadi untuk tim fight kumpulnya ini Loi bakal berbahaya kan. Ya. Efek dari duality itu damage-nya bakal besar juga. Jadi tambah lagi satu hero melee yang jarak dekat. Cukup berbahaya bagi NIP Flash. Masih dengan Guinevere. Guinevere lagi, oke. Alright. Memaksakan penggunaan Purify, oke buat NIP Flash aja. Bukan buat mereka. Dan mereka bisa setup untuk mengisi rumput yang kosong. Jadi kalau mau sebenarnya ya, Hylos bisa di-flex kan? Bisa. Untuk mengalahkan mungkin stratnya dari hero-hero setup seperti ini. Franco itu adalah satu hero ya? yang cukup bagus. Iya, aku kepikiran hero-hero surprise juga sih, karena sebenarnya kalaupun emang gak ada hero surprise ya, nge-reach ke Guinevere juga masih oke, walaupun emang Purify yang mungkin bisa jadi salah satu spell ya untuk beberapa mid lane dan mungkin gold laner dari NIP Flash gitu loh. Selain dari Franco, ya aku mikirnya di sini damage untuk early-nya udah oke. Kalian aja Tinggal tajam sisi, gitu. iya sisi besarnya sih yang belum kelihatan. Right? Mid laner nih berarti yang harus dibuka ya. Iya. If, If dan Iblis ternyata. alright. Bisa. Justru tabrak lagi ya dengan Guinevere ngeresponnya dengan Edith om ya. Dan edit ini tricky lah bisa dibilang sekarang ya. Iya. Karena range-nya pendek juga. Dan lebih sering kelihatan sebenarnya buat di minimap untuk open duluan. Kalau dia open duluan. Iya, tapi jangan lupakan power dari kitingnya Edith juga ya. Ya. Ketika dia nggak ke instant pick off, Primal Rot itu bisa membalikkan keadaan. Jadi itu yang akan jadi PR juga sih.
Jawabannya Cici nggak sih ini udah otomatis? Iya, Sebenarnya Cici bisa tapi kayaknya masih butuh badan gak sih? Karena mereka nggak bawa Badan pure ya. tank sih. Gatot Kaca. Iya, Tetap kalau kaca. kalaupun emang mau Cici keluar berarti ya harus ngakalin dari diversion yang dimaksimalin. Minus backstep berarti dari teman-teman SRG. Tapi ya Gatot Kaca mungkin bisa jadi pilihan juga. Ya. Karena mereka butuh satu lah minimal. Kalau mereka nggak butuh badan ya ada major lagi. Tapi itu dia Gatot Kaca yang memang menjadi ini ya. Acuan utama berarti. Satu-satunya badan di depan. Iya, dan aku suka banget dengan kedua draft yang dibawakan oleh Coach Arcadia dan juga Coach Zarate. Tapi pastinya ini akan kuat banget untuk 5v5-nya. Jadi untuk siapa? Game kedua, apakah NIP Flash atau Selangor Red Giant? Dan Caster, it's your time. Saya bersama dengan Lim bertanya-tanya dengan sangat keras di otak kita masing-masing kalau Storm ini sangat kuat dengan Loi-nya. Dan kalau misal dibicarakan dari draft memang kedua belah pihak dari pasukan Malaysia ini memang kuat melawan pasukan dari Singapura. Tapi entah mengapa Lim, untuk beberapa sektor seperti kayak Loi-nya dan juga bahkan bisa kita bilang dari roamernya ini sangat-sangat mengganggu dan Sarji masih pegang akan hal tersebut. Iya. Gue suka band Parsianya sih sebetulnya. Kayak dia menghindari dari respect terhadap Cortesia. Dengan sosok Pok Damage juga yang sangat-sangat mengerikan nanti. So, mampukah perwakilan terakhir dari sang tuan rumah mendapatkan poin kedua mereka dan masuk ke match point atau perwakilan dari Singapura yang bisa menyamakan kedudukan satu sama let's go to Land of Dawn. Alright, tetapi kali ini para pasukan dari tim SRG mereka memulai di arah mid lane dengan percaya diri. Kenapa? Karena Stormy tetap memiliki damage di awal. Stormy tetap punya power poking. Sekalipun ada GPL di sana dengan Revitalize sekalipun itu nggak berpengaruh, Lim. Yap. Sedangkan para pasukan dari tim NIP Flash mereka sadar di EXP lane mereka sedikit kendalanya tidak bisa head to head dengan Gatot Kaca. Tapi Lim, buat Sobat Mobile Legends di rumah, M6 Pass telah hadir juga nih Lim. Itu dia, kalian sekali beli ini langsung bisa ngeklaim juga skin cloud dan kalian tinggal selesai misi-misinya kawan. Nanti untuk ngejar skin cloud yang versi keduanya itu yang lebih kerennya lagi dan itu bisa kalian dapetin dengan selesai quest ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja beli sekarang untuk M6 Pass-nya. Sekalian kita bahas soal emblem nih. Rata-rata emblem, rata-rata talent untuk Granger. Festival of Blood di talent kedua. Ada sih sebenarnya yang pakai Tenacity atau mungkin kalau mau diganti kayak yang lain pun sebenarnya masih fine aja, tergantung dengan situasinya. Tapi yang paling marak ya ini nih, dengan Festival of Blood, sustain-nya dari top lane. Kalau ngelihat dari match up-nya, Diablo versus Kram nih, dari dua experience yang sama-sama pakai belum dasarnya tank, sama-sama kuat juga, dan ya itu yang harus diwaspadai sebenarnya nih. Nanti mereka akan menjadi badan utama bagi tim mereka masing-masing. Mungkin Diablo ini masih punya deal damage dan ini yang harus diperhatikan juga. Sedangkan kalau ngomongin dari backline, ini keuntungan untuk tim SRG banget sih menurut gua. Pertama, Yums dia bisa jump in ke arah backline. Kedua, ada Avatar of Guardian dari Kram. Jadi kalau ngomongin NIP Flash, sekalipun deliver damage yang maksimal dari sosok Hades ataupun Phoenix, mereka ini backline-nya benar-benar diacak-acak habis. Iya. Gue cukup setuju sih kalau masalah backline ntar nggak bakal aman. Nggak bakal aman. Tapi gue penasaran nih dengan tukar ya matchup sekarang kan Bruno-nya ada di tangan Phoenix. Bisa nggak dia maksimalin? Gue ngeliat Phoenix sebenarnya powernya tuh ada di Nathan tau. Tapi masalahnya di game pertama dia nggak dapetin lah sampai power spike-nya dia nggak dapetin space yang nyaman juga. Dan sekarang harusnya ada battle retribution yang lumayan setara nih. Itu Lihat dia. levelnya sama-sama di level 5. Itu dia yang tadi kita sempat bicarakan dengan ada Stormy di depan sana dan berhasil mendapatkan Yum di depan sana. Avatar of Guardian for nothing. Membuat para pasukan dari Selangor Jaya sakit. Mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Hades no power of retribution. Sedangkan Stormy tidak bisa terpegang sama sekali oleh para pasukan dari tim NIP Blaze. Membuat Selangor Red Giants kali ini berhasil mendapatkan keuntungan walaupun Hades sudah siap standby untuk melakukan kontes kembali. Hey,
Tapi ini pertukarannya nggak bagus sebetulnya. Bahkan dari Sekis sadar dia nggak usah buru-buru setup ke arah turtle-nya. Dia ambil dulu jungle-jungle-nya. Karena secara nggak langsung ngelihat tadi Hades tumbang dengan kondisi punya purple buff, dia akan nge-skip nih pattern atasnya. Dia langsung pindah ke pattern di bagian bawah. Karena kalau enggak, dia kontes ke turtle lagi, itu bakal memakan waktu yang sangat lama. Dan itu bakal rugi. Makanya, delay sedikit dari turtle-nya. Tapi ini juga berpotensi ya. Jangan salah, ketika memang turtle di delay seperti ini, Hades bisa aja datang nanti dan nge-steal. Karena dari retribution dia lebih enak. Oke, lihat. Duality yang dimiliki dari sana Stormy mau GPL kan sekarang tumult di depan sana berpasukan dari tim Selangor Giant. Gagal untuk mendapatkan siapapun. Yus terberangkat di depan sana berpasukan dari tim NIP Place. Reward manipulation yang on point. Sekis di sana nggak bisa mempertahankan dirinya untuk melakukan kontes retribution. Dan akhirnya Selangor Giant mereka kehilangan momentum. Kembali lagi turtle di tangan dari tim NIP Place. Tapi dengan double kill yang dimiliki para pasukan dari tim NIP. Membuat gold swing, tapi seperti biasa dari match pertama hingga match kedua, early owning. Itu bukan segalanya. Benar-benar sering terjadi, apalagi di match pertama tadi ya. Itu bukti nyata juga. Phoenix bahkan udah ngambil dua laningnya nih sejak awal. Sejak di under menit 4. Tapi gue jujur emang lumayan lama sih tadi. Karena semua patternnya gue pikir patternnya Sarji doang itu creepnya dia juga. Tapi sampai creepnya juga itu yang diambil dan itu makan waktu terlalu lama. Terlalu jauh. Ya sampai Hadesnya udah spawn, udah ngambil Pak Orange, udah ngambil Rokusa juga. Terus dia tiba-tiba datang ke turtle enak jadinya nge-steal. Yes, benar banget. Tapi kalau kita melihat dari difference yang dimiliki para pasukan dari tim NIP Place, satu sih yang menurut aku keuntungan selain goldnya adalah tidak aware-nya mereka terhadap sosok Bruno ini dari Phoenix. Mereka nggak aware, mereka nggak jagain, mereka nggak coba untuk melakukan intervensi terhadap seorang Bruno-nya. Dan menimbulkan Bruno-nya free, farm. Dan kalau misalnya ini kelepas juga dan Innocent ter-take down di arah bottom lane solo pick off, ini bahaya banget karena dia akan kena platingan full. Ya lumayan setuju juga sih. Jangan sampai ada gold lane, sebenarnya sama sih, mau siapapun ya. Yang ngambil Yoji. Oke, Cortezi jadi target utama dari Sekis. Terlihat flicker for Diablo kali ini agak cukup miss. Membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka melakukan di Sekis. Satu point kill terhadap seorang Yums gagal dapatkan kena dari Regain yang on point. Di saat yang tepat setelah semua damage yang masuk membuat para pasukan dari tim Selangor Giants tidak ada korban jiwa sama sekali. Kerugian di tangan para pasukan dari tim NIP Place. Sebelumnya tapi ternyata Innocent menjadi korban jiwa. Dan itu yang menandakan gold laner mereka yaitu Phoenix sebagai Bruno akan mendapatkan full farmingan plus satu turret. Ya, masalahnya tadi tuh trapping yang sangat agresif ya dari Hades. Bener-bener ngejagain tadi jalan balik dari Innocence dan itu unpredictable move banget sih. Rumput yang mungkin nggak di-expect juga kan. Ya bayarannya masih ada di turret bagian atas, mereka dapat outer turret dibayar dengan outer turret juga. Tapi jangan lupa nih setup dari turtle. Objektif netral selanjutnya ada di bagian bawah. Maka dari itu mereka harus udah mulai juga nih setup balik. Dan jangan lupa power Soul Saver dan juga Retribution itu sangat-sangat enak untuk kontes objektif. Oke, mereka memang sangat kuat. Ghost Battle telah dibuka, tapi lihat Sekis target yang utama menuju ke Courtesy telah target yang utama. Tapi Phoenix terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Selangor Giants pun ke belakang. Dengan ada satu buat turtle kembali yang dipegang oleh para pasukan NIP Flash ini membuat mereka semakin kuat. Quality safety untuk para pasukan tim Selangor Giants menghentikan dominasi atas NIP Flash. Dan itu semua berkat Stormy. Dan di sana ketika Hades masuk terlalu dalam. Hades shutdown kembali terjadi. Owning collision semuanya terhadap overcommit hilang sekejap. Lagi dan lagi so wait diversion. Agresif sepertinya. Dia coba untuk secure bagian bawahnya. Satu misplay tadi yang cukup mahal dan lihat. Dengan hadirnya Kram mereka mau paksa sepertinya di bagian bawah. Untungnya GPL ada menemani posisi dari Phoenix, jadi gagal kali ini untuk Selangor Giants mencuri outer turret kembali. Harga yang sangat mahal untuk Hades pertama.
Dan kedua, itu adalah salah satu tindakan-tindakan yang gak penting. Unnecessary move yang tidak harus dilakukan oleh seorang Hades. Sekalipun pertukaran dengan para pembuff, dan dia tumbang, itu tetap gak worth it, Lim. Ya, yang penting, ya pokoknya kalau untuk gold lane sih, sementara menurut gue ya, dia tumbang gak ada yang worth it, Ji. Kecuali Iya. ya wipe out gitu-gitulah dengan bayaran yang mahal 1/2. Kalau bisa ya jangan tumbang sama sekali. Makanya ngelihat dari Innocence yang udah tumbang 1 kali ini, dia akan lebih waspada lagi. Dari positioningnya juga dia akan lebih jaga posisi lagi. Masih gue belum ngelihat ada diversion yang se-ekstrim mungkin ya kalau kita bahas Louis, Fnatic Onyx. Ya mungkin karena dia undergold dan juga mereka belum bisa mendapatkan power team fight. Cuma yang harus kita garis bawahi tadi, Seki sudah coba melakukan flanking gaming. Tapi tanpa ada following up dari Selangor Giants ternyata memang gak kuat. Gak kuat. Karena free hit yang dilakukan oleh para pasukan dari tim NIP plus Bruno lebih tepatnya, itu ngebuat Sekis nggak bisa bertahan cukup lama di sana. Iya. Sekitar 2-3 pukulan aja Sekis tuh udah harus mundur. Kalau lambat sedikit Sekisnya tumbang. Apalagi bedanya Ji, kalau ngelihat dari Joy Jungle ya, jarang banget gue ngelihat glowing one Ji. Dan kasusnya Bruno ini dia bisa ngehit balik dengan lifesteal yang gede kan. Lifesteal gede, terus abis itu dia nggak tumbang karena lifestealnya besar plus damage magical. Nggak terlalu Gak burst. nutup, Nggak itu yang nutup. gue bilang. Nah, mau nggak mau nih kalau memang mau solo kill ya kejadiannya ya, itu tetap harus butuh glowing. Nah masalahnya itu ngebuang slot banget kalau Joy-nya jungle. Apakah itu menjadi solusi yang bagus gitu kan? Karena kalau ngomongin Joy yang tadi dah di game pertama, itu ada di match pertama maksudnya, itu Joy-nya kan mid lane tuh, ada glowing Ji. Dia bisa tuh ngejar bagian belakang. Benar. Kayak Bruno gini. Atau kalau kita ngomongin Joy juga yang pernah digunakan oleh teman-teman dari Mobile Legends juga. Oke, Flicker lihat tangannya onward berhasil mendapatkan Yums dari sana para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka kehilangan front laner. Mereka kehilangan inisiator tapi ini dia. Diversion yang ekstrim. Sekis masuk ke dalam sana terlihat posisinya oleh seorang Vanis. Tapi free hit dengan adanya satu purify. Tetap masih bisa selamat sedangkan Vanis berhasil mendapatkan satu poin kill tambahan. Dan di depan sana Sekis tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Vanis. Gak kuat damage yang terlalu besar. Satu damage sudah hampir menumbangkan seorang Sekis. Meanwhile Innocent. Satu hit terakhir. Dan Innocent, Dewi Fortuna masih berada di pundak Innocent. Nyaris banget tumbang, tapi secara garis besar Diablo aja nih berarti menjadi korban dan kembali set up karena Lordnya Hades memang udah low XP banget. Coba Yums, udah menunjukkan seorang Hades. Ini berbahaya banget walaupun dia berhasil mendapatkan Lord hampir saja tumbang dan ini harus disengage. Mereka jangan sampai kehilangan Lord yang sudah mereka dapatkan dengan sulit. Dan akhirnya mereka mendapatkan free giveaway Lord. ya, ini Seki susah banget masuk sih Ji. Kelihatan banget Phoenix dia nggak takut sama sekali ngelihat Joy ngedash dengan rhythm of Joy-nya juga. Itu langsung dipukul. Electrifying Blitz-nya bahkan belum sempet nyala. 3 item power spike dari Bruno sudah ada. Dengan adanya Malefic Gun di item ketiga. Sementara Granger dari Innocence, Hunter Strike dan Malefic Roar. Ya, Granger jarang, hampir nggak ada bahkan yang pakai Malefic Gun ya. Karena dia nggak basic attack dependent. Dia dengan skill dependent jadi malah Roar itu bakal lebih jelas juga. Penetnya. Penetnya bakal lebih bisa ngebocorin pertahanan-pertahanan yang keras sekalian. Tapi mungkin kalau kita ngelihat dari arah mid lanernya, Courtesy dia ngambil 2 DPS loh, Wishing Lantern dan juga Glowing. Ini 2 item yang enak banget untuk makan bagian depan. Tapi menurut gua ini dari Krami udah mulai harus ini sih sinkron sama Sekisnya sih. Sekisnya masuk sendiri kayak tadi udah berkali-kali itu tetap masih nggak bisa mempengaruhi backline mereka. Mau nggak mau. Tadi udah di trigger Purify-nya, udah sangat baik. Tapi nampaknya masih memang dari seorang Vanisnya ini yang tidak takut yang akhirnya membuat sosok dari Sekis ini menjadi sia-sia. Lihat Yums dapat mana berhasil mendapatkan Hades. On point, killing spree didapatkan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants. Surprise, happy birthday untuk seorang Hades untuk kesekian kalinya. Yums, instrumen surprise yang tidak ada hentinya membuat para pasukan dari tim NIP Flash mereka kehilangan dari gold difference yang udah mereka owning. Iya, bahkan cuma dapetin 1 inner turret berarti ya.
Dan ya pertarungan masih berlanjut juga di arah mid lane. NIP Flash mereka sabar. Yoji agresif ke bagian depan. Oke, tapi depan sana para pasukan dari tim Selangor Giants mereka berhasil mendapatkan courtesy. Meanwhile, mereka kehilangan Phoenix. Satu persatu dibahan. Semua dilahap, semua dimakan. Bahan makanan para pasukan dari tim Selangor Giants tanpa ada pertukaran sama sekali. Ini merugikan para pasukan tim NIP Flash. Dan kembali lagi kita udah sempat berbicara, Lim. Kalau owning early condition itu bukan segalanya. Tapi jujur satu nama sih J, Innocence. Dari game pertama, game kedua terlihat sangat-sangat disiplin. Dan selalu ada damage-nya gitu. Mungkin tadi ya terkena sekali trapping di awal, gak ada masalah sama sekali. Sekarang lihat goldnya. Outer mid-nya terbongkar, inner-nya juga hampir hancur. Dan kita bisa lihat dari replay. Bisa dibilang dengan Ioji agresifnya, ini bisa ngebeli waktu nih. Dan courtesy yang ditangkap. Abrak. Real world manipulation ini dibuka pun gak bisa selamat, belum lagi dengan Yoms. Vision migration-nya itu loh yang selalu dapat target-target mahal. Sebelumnya dapat Hades, tadi dapat 2 orang. Dan Itu langsung bisa di-follow. tapi itu dia, kita udah sempat berbicara Astromi dengan adanya low yang dimiliki. Duality-nya benar-benar on point sekali. Dan itu kalau bukan karena duality, mereka nggak bisa juga terkena DPS dengan maksimal di depan sana, Lim. Ya, gua lumayan setuju juga sih duality ini mengambil aspek penting juga dari damage dealt-nya. Bukan hanya duality sebenarnya, diversion juga kalau kita flashback sedikit tadi, itu yang bisa dapetin kill ke arah Hadesnya. Sekarang Lord sudah muncul, laning jauhnya, far lane-nya ini udah mulai dikontrol juga oleh teman-teman dari SRG. Mereka mungkin akan kontes. Wah, popnya. Tapi kedorong Popnya staking. 2 wave harusnya di depan sana ya. 2 wave setengah lah. Oh, bawah dilepas di. Dan bahkan lihat Lordnya bakal coba dilepas atau tidak. Diablo telah memberikan vision untuk para pasukan NIP Flash. Untuk menarik lebih dalam lagi para pasukan dari tim NIP Flash. Mereka membutuhkan Burst Pathway dan lihat di depan sana Diablo tumbang. Special Migration dengan aja Filtrate Wave menghilangkan para pasukan dari tim NIP Flash. Avatar of Guardian for nothing. Belum ada yang bisa dipegang. Mendapatkan Caravana ini terlalu sakit. Kita lihat Sekis mencabut. Melakukan flanking camping, sandwich, dan backline. Masih sabar, target utama mereka menuju ke arah Lord. Setelah mereka berhasil mendapatkan Diablo. Wow, zoning yang sangat-sangat bagus. Diversion tadi hanya Sekis yang dilempar ke bagian depan. Dan sekarang Lord terbuka dengan sangat-sangat bebas. Akan menjadi free Lord juga. Gak akan ada kontes yang dilakukan terlalu jauh juga teman-teman dari NIP Flash. So kali ini temponya dipegang oleh SRG, The Blade of Despair. Innocence. Make sure damage-nya akan cukup nanti. Entah dengan apapun, Rhapsody, Death Sonata. Udah dikasih orange buff juga, poke damage-nya akan mengerikan banget nih. Death Sonata yang range-nya lumayan jauh. Kayaknya nggak ada jawaban yang pasti deh sampai saat ini. Belum ada jawaban pasti. Sama, mereka sebenarnya Selangor Giants itu nggak punya jawaban pasti atas Phoenix, sejujurnya. Tapi karena tadi flanking gaming yang bisa dilakukan oleh Joy berbeda dengan adanya sosok seorang Suyo, itulah yang membedakan mereka, Lim. Iya. Dan kita akan lihat nih, untuk Lord yang baru muncul, sudah nggak ada pasif dari base turret-nya. Lord ke arah atas dan ini Lord yang sudah enhance. Ada charge nanti. Mungkin atas bisa kita bilang hampir 100% hancur. Hampir. Masalahnya landing line-nya ini loh. Tengahnya, bawahnya ini mau digunakan seperti apa Lord nih? Tapi sepertinya mereka Flicker? akan coba melakukan flicker, tapi nampaknya Diablo gagal untuk mendapatkan siapapun. Dan di arah top lane ini akan menjadi kesempatan untuk para pasukan Selangor Giants. Avatar of Guardian harusnya standby. Karena ini akan menjadi satu bom momen yang sangat mahal untuk Gatot Kaca bisa masuk ke dalam. Range-nya makin kecil. Dengan skala yang seperti di arah base seperti ini, Avatar of Guardian mungkin possibility kenanya hingga 50%. Iya. Tapi untuk kaburnya juga susah sebenarnya, Ji. Tinggal pertanyaan ini aja nih, siapa yang kena Avatar of Guardian? Yums, Konsil, Konsil Yums. Gaming, menuju ke belakang. Targetnya menuju ke arah Hades! Hilang kembali, tidak ada jungle, tidak ada damage yang diberikan oleh seorang Suyo. Mereka tersisa 4 orang saja, Avatar Guardian masih free. Meanwhile, di arah belakang para pasukan dari tim Selangor Giants mencoba untuk memaksakan dengan duality terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Belajar dari kesalahan di game sebelumnya, para pasukan dari tim Selangor Giants akhirnya memilih untuk disengage untuk bottom lane base turret targetnya. Iya, perlahan ya. Mereka nggak mau nih sampai
sampai overextend juga untuk nabrak ke bagian depan. Dapetin 3 base turret ini menjadi mimpi indah juga untuk SRG, tapi gold mereka terlalu jauh, Ji. Mereka akan coba paksa sedikit. Oke, mereka akan paksa sedikit. Tapi satu hal, dengan Dapat. adanya Yoms berhasil mendapatkan 1 ball point kill dan 1 Skyfisher yang menyala. Menghilangkan Diablo dengan sangat cepat. Avatar of Guardian F level. Tapi kalau ngelihat ke arah minion yang berlem, cukup maksimal di clear ini kayaknya mereka nggak terlalu memaksa sih, Lin. Ini bisa di clear dengan cepat soalnya oleh seorang Hades. Ya, selama Hadesnya muncul, berarti tandanya untuk mundur lagi. Tapi SRG 3 base turret. Seperti yang gue bilang tadi, Ji, ini udah menjadi mimpi indah untuk mereka. 8.000 gold. Mereka unggulin juga. Masuk di menit 15, perbedaan gold ini masih sangat-sangat terasa juga. Lord sebentar lagi juga akan muncul nih di bagian top lane. Gak ada base turret di bagian bawah, so pressure-nya gak akan berhenti sampai di sana. Skypiercer sudah jadi dan stacknya tadi udah banyak banget untuk Innocence. Bahkan sepatunya udah diganti. Dia udah pegang rose gold nih. Jaga-jaga nanti mungkin ada tabrakan ke arah belakang. Dia masih punya shield juga. Mungkin ya 1 poin dari Yoms nih. Apapun itemnya Yoms selama special migration-nya kena. Gua rasa itu bakal menjadi hal yang sangat-sangat positif juga untuk SRG dan Vanis yang ngebuka badannya. Oke, Vanix di depan sana terperangkap. Gak ada Vanix. Ini bencana. Hades pun juga hilang. Ini tidak ada lagi jawaban untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants untuk menahan kemenangan mereka. Ada wipe out. Ini bencana. The best point berhasil didapatkan raksasa dari pasukan Malaysia. Wow, 2 poin tanpa balas. Sangat-sangat terlihat juga pergerakan dari SRG yang dimana early-nya mereka masih punya beberapa misplay. Namun dibayar lunas. Mid to late game adalah zonanya mereka, adalah waktunya mereka. Bahkan NIP yang sekarang harus reset, yang harus bisa untuk ngebalikin nanti. At least mengejar 1 poin karena match point. 1 langkah lagi untuk SRG memulangkan NIP Flash. Kembali lagi raksasa yang udah mulai dihajar di awal. Tapi mereka bangkit dari kekalahan early game. Dan early game bukan segalanya. Sopa Analyst, take it away. Kemenangan kembali ini didapatkan oleh Selangor Red Giant, sang raksasa dari Malaysia yang terlihat sudah mulai bangun dari tidurnya. Dan mereka tampil dengan sangat dominan di 2 game match kedua kita di hari ini dan membuat match point berada di tangan mereka. Dan apakah NIP Flash udah siap nih berhadapan dengan sang raksasa yang sepertinya udah mulai terbangun kembali nih Om? Iya, menurutku mereka dari SRG ini sudah lebih well prepared dibandingkan dengan NIP Flash juga ya. Ya. Terbukti dengan draft yang mereka bawakan tadi, di mana mereka berani untuk melepaskan Suyo dan juga Bruno, dan mereka pede masih. Meskipun ini Bruno masih menjadi nightmare-nya ya, tapi mereka berhadapan dengan Granger. Yang ternyata juga menjadi salah satu ya poin penting mereka. Dan yang kedua, Logi dengan diversionnya juga. Ini dia menjadi tipping point mungkin ya buat Selangor Giants. Ya, karena untuk dari segi chemistry dan juga skill Symphony itu benar-benar berjalan banget. Yang aku lihat dari itu urutannya adalah dengan duality yang on, belakangnya dibuka dengan Avatar of the Guardian. Seenggaknya walaupun itu bisa di counter dengan ada Purify, itu menjadi sebuah green flag untuk Yoms masuk dengan Guinevere-nya. Dan ini aku ngelihat emang Coach Arcadia nggak asal ngomong ya kalau mereka bilang dia bisa nge-counter Bruno dan terbukti gitu. Dia Bruno. Memang kalau kita lihat ya, lagi-lagi early game yang memang selalu dimenangkan oleh NIP Flash. Ya. Sama mereka berhasil loh untuk bisa mendapatkan objektif demi objektif di awal-awal game ya. Bahkan kembali dengan poin kill yang cukup banyak dipegang oleh Hades sebelum di Lord yang pertama. Ya, lagi-lagi ya, Iya. dengan Hades juga Suyo yang keunggulan buat di early game. Cuman ini mungkin satu fenomena buat match yang sekarang itu adanya Guinevere. Yang memang kembali ditampilkan ya buat game yang kedua ini. Dan Guinevere sebenarnya untuk perannya ini cukup penting. Karena selain daripada memaksakan adanya Purify juga, setiap kali dia hilang, siapa yang bakal buka rumput nih dari NIP Flash. Jadi cukup merepotkan memang, karena mereka nggak punya, dari NIP Flash ini mereka tidak punya hero yang bisa membongkar setup. Dan untuk setup mereka sendiri harus jalan kaki dan kelihatan. Hylos harus buka Glorious Pathway-nya dari edit, bahkan kan cukup tipis sebenarnya buat edit, meskipun kelihatan tebel. Kalau sudah terangkat dengan special migration dan di follow up di belakang, itu dia nggak bakal bisa bergerak kemana-mana juga. Dan hanya dengan 6 kill point buat NIP Flash, meskipun sekali lagi ya mereka perfect untuk urusan turtle. Ya, cuman mereka cukup terganggu dengan hadirnya Stormy sih, karena sama sekali nggak kepegang. Dan menyambut dengan adanya perkataan Wawa yang nggak bisa megangin bush, otomatis ini kan tipikal yang harus jalan kaki ya dari Edith dan juga Hylos pun nggak dapetin posisi yang selalu enak gitu. Jangankan untuk membuka bush, untuk team fight pun juga susah dengan tipikal nempel yang dibawakan, ditambah lagi dengan adanya tipikal grounding dari Yif
Ini yang ngebuat akhirnya lumayan kesulitan untuk NIP Flash. Karena menurutku untuk early game-nya NIP Flash ini benar-benar kebawa banget sama Hades. Dengan dia udah pakai Trail dan juga Impure Rage untuk fast farm juga. Dan ya seperti yang dikatakan oleh Radit juga. Untuk 2 game pertama ini Hades mendapatkan kill point yang banyak juga. Ngebuat rotasi dari tim NIP Flash berjalan dengan sangat baik untuk di 35 menit awal. Iya, dan juga lihat bagaimana talent dari Phoenix ya, basic common emblem. Terus juga bukan assassin, biasanya kan assassin kalau kita lihat ya. Ya. Tapi dia membawakan master assassin, berarti dia lumayan tipis ya kalau kita melihat dibandingkan dengan yang penggunaan dari Tenacity itu sendiri dari Innocent. 100.000 damage yang disumbangkan dengan dia. Angka yang sangat besar loh untuk Granger ya, urusan Granger. Karena memang mungkin splash damage yang bisa diberikan dari Death Sonata juga. Sedangkan Courtesy mungkin atau dengan Hadesnya juga ini hanya berfungsi untuk di early game. Karena mid game, late game-nya, SRG mereka sangat fokus untuk bisa memecahkan di bagian belakang dan berhasil tadi yang terakhir. Sekis dengan Rhythm of Joy-nya dia yang bisa langsung menuju ke belakang. Electrifying Beats-nya nyala, memang ada reload manipulation dari Courtesy, tapi di sebelahnya juga ya sudah ada lagi Sekis. Dia tabrak langsung. Tabrak terus. Kiriman-kiriman diversion untuk Sekis juga banyak dan kerap kali itu merusak formasi NIP Flash tersendiri sih. Iya. Pertama juga dari ada item gap segala macam, tentunya NIP Flash ini kurang damage outputnya dan terlihat mereka struggling 0-2-2 dari Bruno Phoenix. Ya. Impactnya tidak terlihat. Iya, dan jujur ini juga menjadi match yang mematahkan perkataan dari Innocent sendiri. Yang dia bilang bahwa Granger Ya. somehow kalau dipegang sama Innocent Nggak itu bisa. susah banget buat menang. Dan sekarang itu dibuktikan bahkan dia layak loh untuk menjadi MVP by GoPay karena ya 100.000 damage dealt selama 16 menit game berjalan. Dan inilah dia untuk MVP of the game. By GoPay, Jatuh Tahan Kram ternyata yang mendapatkan MVP. Salah aku ternyata. Gak masalah. Karena sebenarnya inti power dari Kram itu sendiri ya menurutku lihat dari itemnya juga udah jelas ya. Di sini emang untuk ngincer ke arah backline dengan fokus ke arah Blade Armor dan juga Dominance. Ditambah lagi dengan Thunderbelt. Jadi damage ada, defense ada dan bahkan 2 sepatu yang dia gunakan di dalam talentnya ngebuat agak susah sih untuk jalan pulang diraih oleh NIP Flash. Ya, benar ada Blade Armor. Ya. Lumayan banget Blade Armor untuk meredam juga sakitnya mungkin ya. Si Bruna nih buat mid game. Nah kalau late game biasanya bisa balik lagi full dari buat HP. Tapi untuk mid gamenya ya biasanya masih bisa kena damage tipis lah. Dari stack 10 kan volley shot yang bisa dibuat juga. Jadi memang super tanky ini untuk Kram itu sendiri. Dan membuka juga untuk midnya. Ada Yves lagi diem. Ya. Wah ada Gatot Kaca di sebelahnya. Target utama ya. Last pick value lah bisa dibilang dipergunakan dengan baik ya oleh Coach Ark dengan Gatot Kaca last picknya. Dan terlihat nih dari early memang terlihat NIP Flash malah yang sedikit lebih stabil loh malah di early gamenya. Ya, tapi kalau aku ngeliatnya memang dari point goalnya gak jauh beda sih. Jadi dua-duanya. Kontrol lah ya. Betul, jadi meskipun kelihatan kayak oke SRG mereka tipis nih dari goldnya ya, tapi mereka kan tujuannya di sana memang. Kayak semakin tipis semakin bagus untuk mereka karena mereka punya banyak hero setup berbeda dengan NIP Flash yang punya hero-hero nabrak lah tipikalnya. Ya, dan Red barusan ada momen di mana Sekis juga masih bisa selamat gitu dari banyaknya damage yang diterima yang diberikan oleh Phoenix. Meskipun ya kalau kita lihat setelah Lord pertama semua pergerakan Langor Giant memang lebih agresif ya. Mereka benar-benar memaksimalkan banget mid game yang tadi benar-benar dipastikan dengan adanya Lord yang kedua, mereka langsung berani banget nih untuk memegang kendali permainan. Iya. Dan ini yang membuat akhirnya teman-teman dari NIP Flash juga kebingungan ya. Karena sedikit kali aja dia maju. Nggak cuma dari keramnya aja. Yums dari tadi sesuai yang dikatakan oleh Lim juga. Mau terbang kemanapun. Kalau dapat satu orang tersebut pasti bakalan tumbang. Udah pasti karena follow up cepet banget. Ya, itu yang bahaya banget.